Demonstrasi kontekstual pendidikan yang memerdekakan, disusun oleh Bekti Indah Palupi, calon pengajar praktik Angkatan 9 Kabupaten Wonogiri. Pesan yang ingin saya sampaikan yaitu mengajak pendengar dan pemirsa untuk memaknai arti merdeka belajar sebagai kesempatan bagi anak atau murid agar dapat tumbuh sesuai kodratnya. Sasaran yang dituju yang pertama adalah guru, kedua orang tua, dan yang ketiga masyarakat. Pembelajaran yang memerdekakan menurut saya adalah proses pendidikan yang tidak menuntut, memaksa anak, akan tetapi lebih pada menuntut. Pendidikan yang berpusat pada murid dalam artian harus sesuai dengan kebutuhan murid, sehingga kita tidak bisa menuntut anak untuk mendapatkan nilai minimal KKM, akan tetapi lebih pada peningkatan pencapaian murid sesuai dengan kemampuannya, karena anak terlahir memiliki karakteristik, kelebihan, dan kekurangan masing-masing, atau biasa disebut dengan kodrat alam. Kodrat anak itu bermain, sehingga pembelajaran baiknya tetap disisipi unsur-unsur permainan, sehingga anak merasa bahagia. Pendidikan harus mengikuti perkembangan zaman, jadi kita harus bisa masuk pada dunia anak saat ini untuk menyesuaikan dengan pembelajaran. Prinsip yang saya yakini yang pertama adalah pendidikan yang tidak hanya berfokus pada akademiknya, akan tetapi juga harus beriringan dengan perkembangan mental dan perasaan anak. Kedua, pendidikan yang menuntun. Ketiga, berpusat pada murid. Keempat, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kelima, pendidikan yang tidak kaku, akan tetapi membahagiakan anak. Pemikiran yang tidak sejalan dan tidak relevan dalam hal ini adalah pemikiran saya sendiri. Yang pertama adalah anak nilainya harus di atas KKM tanpa memperdulikan perasaan anak, apakah dia tertekan atau tidak. Kedua adalah anggapan tabula rasa, karena masih terbersit di pemikiran saya kalau anak itu diajak aktif dalam pembelajaran masih sulit. Ternyata ketika saya mempercayai dan menuntun anak, hasilnya sangat luar biasa baiknya, dan itu di luar ekspektasi saya. Tantangan yang saya miliki yang pertama adalah menstabilkan motivasi internal saya, yang kedua konsisten dalam pelaksanaan, dan yang ketiga adalah manajemen waktu. Berikut adalah gambar dari aksi nyata yang telah saya lakukan dalam pendidikan yang memerdekakan. Yang pertama adalah gambar ketika anak belajar sesuai dengan kebutuhannya di dalam kelas bersama kelompoknya masing-masing. Yang kedua adalah ketika ada suatu program itu bersumber dari ide anak. Dan gambar yang ketiga adalah pembelajaran ketika materi transformasi, materi translasi dengan permainan. Sekian dan terima kasih.